Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Seekers, apa kabarnya? Semoga kalian dalam kondisi sehat walafiat. Dan di kali ini di Nongkrong Online Nongol di podcast kita di Universitas Al Azhar Indonesia akan mewawancarai dan berdiskusi dengan salah satu narasumber yang kece banget, yaitu Bang Askar Muslim. So, seperti apa? Langsung aja kita wawancara. Halo Bang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabar Bang? Sehat Jun. Alhamdulillah sehat Bang. Nah, jadi Bang Askar sendiri, Seekers itu merupakan pendiri juga dulu di founders di Al Azhar Language Club ya, kalau nggak salah ya? Yeps, betul. Mungkin Bang Askar bisa menceritakan sedikit apa sih Al Azhar Language Club dan profil Bang Askar secara singkat. Silakan. Oke, terima kasih. Seekers dimanapun berada, semoga sehat selalu. Perkenalkan, gue Askar, mahasiswa sastra Arab angkatan 2016. Ya, seharusnya lulus tahun 2020 karena pandemi, akhirnya lulusnya online. Extend ya Bang ya? Iya, gitu ya. Pasti. Tambah dikit nggak apa-apa lah. Bener. Gitu ya. Kalau profil singkat sih, ya apa ya, gue fokus sebagai mahasiswa, tapi di sisi lain memang apa ya, menggeluti dunia bahasa mungkin. Jadi, karena passionnya adalah bahasa Arab, jadi ke situ larinya. Arahnya ke praktisi sastra dan bahasa ya Bang ya? Iya, betul. Nah tapi dari situ Bang Askar apakah dari situ passionnya lalu menemukan berbagai jalan menuju industri pekerjaan, atau justru nanti Abang tuh ada arahnya ke yang lain seperti membuka usaha atau apa gitu? Oke. Basicnya kan kalau sastra Arab UI kan memang dia fokusnya 4 cabang. Oke, apa itu? Linguistik itu kajian kebahasaan fokusnya, kemudian sastra, kemudian budaya, yang terakhir pengajaran. Gitu. Jadi biasalah kayak sama prodi lain pasti dikasih basic semuanya, nanti semester 5-6 silahkan mau fokus kemana. Jadi ada konsentrasi sendiri Bang. Betul. Kalau gue pribadi konsentrasinya di sastra sama pengajaran. Oke. Nah selama kan itu kan ada 4 konsentrasi tuh Bang, ada nggak sih kesulitan pada saat Abang Askar tuh masuk ke berbagai konsentrasi itu? Oke. Sebenarnya basicnya sih kesulitan enggak ya, karena memang dari 4 ini saling terintegrasi, saling nyambung gitu. Pada dasarnya basicnya adalah kemampuan bahasa. Jadi gitu berkaitan kan. satu sama lain ya? Betul banget. Nanti tergantung kita aja passionnya mau kemana nih. Oh, gue mau ngajar, gue pengen ke sastra, lebih kayak ya puisi, prosa dan sebagainya lah gitu. Nah, intinya. untuk itu kan Abang ini fokusnya di sastra Arab nih. Yang ngajar itu dari Arabnya langsung atau gimana tuh? Kalau native ya? Native speaker ya? Native speakernya dari Arab memang itu biasanya kita dikasih dari semester 1 sampai semester 4 lah. Oke. Biasanya dari Sudan, kemudian Mesir. Terakhir kalau nggak salah juga dari Oman kalau nggak salah, dari beberapa. Tapi dia lebih ke dosen undangan sih. Oh, jadi seperti dosen tamu ya? Betul, dosen tamu, dosen undangan. Nah, mereka ini kan aktif dari semester 1 sampai semester 4 nih Bang. Mungkin Bang Askar ngerasa nggak sih perbedaannya kalau yang ngajar native speaker itu seperti apa sama kalau yang orang Indonesia itu ngajar seperti apa? Apa beda budaya atau gimana tuh? Sebenarnya kalau belajar bahasa itu, kalau bahasa kita anak sastra lebih afdol. Afdol? Ya kan, lebih afdol ya, lebih klop itu kalau mau langsung native gitu. Karena mau nggak mau, ya kita interaksinya 2 mata langsung bahasa Arab full gitu kan, tanpa ada jeda memahami dia Indonesia apa sih, enggak. Jadi kita antara pendengaran sama tuturan kita tuh langsung refleks bahasa Arab juga. Oh, jadi langsung connect gitu ya? Betul. Emang itu perlu dilatih kan. Nah, Bang Askar kan tadi sudah sampaikan tuh ada perbedaan antara si native speaker sama pengajar di Indonesia itu sendiri. Nah, ibaratnya selama Abang menempuh pendidikan di Al Azhar sendiri, itu Abang sering nggak sih kayak ngeraih prestasi atau ikut lomba sana sini, ikut conference gitu Bang? Oh, prestasi ya? Prestasi itu pasti kan ada ya dua lini ya, baik akademisi maupun non akademisi, pasti kan gitu kan. Kalau akademisi kayak paper dan sebagainya. Betul. Yang menurut gue asik nih ya di sastra Arab UI itu keduanya tuh diimbangin gitu. Akademis dapat, non akademis dapat. Betul. Jadi dosen tuh benar-benar kita dikasih pengawasan, controlling benar gitu ya. Jadi selain akademisnya kental, akademisnya boleh support secara total gitu. Makanya tercetusnya IELTS itu salah satu bentuk kepedulian dosen sama mahasiswa Arab. Awalnya memang untuk melatih bidang. Betul. Ya, karena memang nggak ada wadahnya kan. Karena kalau misalkan cuma di kelas kan bentuknya cuma kemahiran diskusi biasa gitu. Makanya diwadahi akhirnya lebih berwarna lah ya kan. Passionnya jelas kayak baca berita, debat, pidato dan seterusnya gitu kan. Jadi dengan hadirnya Al Azhar Language Club ini menjadi sebuah wadah mahasiswa untuk bisa belajar, terus bisa ikut conference, diskusi, bahkan ikut lomba ya Bang ya? Yeps, betul. Nah Bang Askar, seperti yang kita ketahui bahwa Bang Askar ini merupakan lulusan terbaik di Universitas Al Azhar Indonesia tahun 2021 ya Bang, Masya Allah, keren banget nih. Dan bahkan for information seekers, Bang Askar sendiri tuh merupakan mahasiswa yang aktif banget meraih prestasi pada saat di Al Azhar. Nah mungkin Bang Askar bisa cerita nih prestasi-prestasi apa aja sih yang pernah diraih pada saat berkuliah di sini dulu? Oke. Kalau mengenai prestasi, basicnya memang karena gue dari prodi Arab ya, FIB gitu kan, Fakultas Ilmu Budaya, makanya bahasa yang konsentrasi di bahasa. Up ya? Betul.
Jadi akademisi maupun non akademisnya itu benar-benar di push gitu kan, ayo lo harus berprestasi nih gitu kan. Dan memang sih gue berpikiran kalau sekedar kuliah tuh sayang banget, betul. Ya kan, jadi sayang gitu loh. Pengalaman betul. gitu ya. Justru dengan adanya prestasi itu lo tuh numbuh apa ya, pikiran baru, ide baru gitu kan. Kemudian relasi pastinya di situ kan. Kalau prestasi sih yang lebih gue geluti dulu pas di karena bidangan bahasa, 2 bidang itu, debat bahasa Arab sama esai bahasa Arab. Esai bahasa Arab, berarti Betul. abang tuh speaknya mantep ya, Oke. tulisnya juga mantep juga ya. Betul. Mantap. Sebenarnya 2 sih itu kan apa ya, keilmuan yang sama. Kalau debat kan gue tuturkan, kalau tuliskan ya apa yang gue pikirkan, apa yang gue ucapkan gue tulis, intinya gitu aja sebenarnya. Cuma beda media aja. Nah terus pas ikut lomba debat ini sama lomba nulis itu, abang sampai tingkat internasional? Yap, betul banget. Kalau debat itu terakhir 2019 sebelum lulus itu ya, semester Terakhir 6 gue ya? terakhir-terakhiran gitu kan, sama beberapa teman dari ALC itu tingkat Asia di Malaysia. Di Malaysia. Wah luar biasa. Itu yang hadir dari negara mana aja bang? Apa seluruh dunia hadir? Ibaratnya gitu. Negara Asia ya, negara Asia dari Oman, kemudian Qatar masih masuk Asia. Betul. Kita sempat ketemu sekali gitu ya, walaupun kalah sama mereka gitu ya. Karena mereka kan bahasa ibunya gitu kan. Nah, tapi yang gue salutin sih kita bisa berinteraksi cepat gitu dengan mereka. Gitu. Karena penggunaan bahasanya nih Seekers juga beda ya bang ya. Kalau nggak salah tuh ada Arab Fushah ya. Da'miyah sama sekali Fushah ya. Benar. Nah di situ tuh gimana caranya Bang Askar dan teman-teman di UI itu bisa belajar dan sampai ikut lomba hingga internasional ya bang ya. Betul. Selain debat sama nulis tadi, abang ikut lomba apa lagi? Apa itu aja fokusnya? Kalau di akademisnya paling paper ya. Paper. Nah, itu kan masih Conference ya. Betul, conference. Nggak banyak sih, cuman 2 kali kesempatan selama kuliah. Terus terakhir conference itu pas kapan tuh? 2018 itu tingkat internasional yang ngadain UIN Banten. UIN Banten. Tapi pembahasannya biasa sastra dan budaya Arab lah. Pasti berkaitan sama bahasa Betul. linguistik ya bang ya. Linguistik. Betul. Nah, Seekers for information juga nih di sini kalau Bang Askar itu dulu pada berkuliah di Al Azhar, beliau juga ikut kuliah di tempat lain ya bang ya. Betul. Nah ini keren banget Seekers bagaimana cara manajemen waktu dan bagaimana cara Bang Askar tuh bisa mengikuti pembelajaran di 2 tempat kuliah itu bang ya. Iya. Kira-kira mungkin Bang Askar bisa berbagi ke Seekers gimana sih caranya bisa ngimbangin sama membagi waktu untuk berkuliah, waktu bersama keluarga, bersantai dan tentunya bekerja. Oke. Kalau kuliah porsinya seharusnya 80% belajar. 20%-nya nyantai-nyantai. Betul. Tapi nyantai itu penting juga sebagai bentuk apresiasi diri kita. Relax ya bang ya. Betul, nggak boleh terlalu fokus banget betul. gitu kan. Pada intinya pas gue semester 6 di kampus A, gitu ya, di bidang komunikasi penyiaran Islam. Di sini gue semester 1. Oh, di situ abang udah lulus? Betul, Okay. semester 6. Jadi gue lagi di sana lagi sempro skripsi, di sini baru masuk. Nah, itu strategi gue ngatur, jadi gue pusing di sana, santai di sini. Benar. Pas di sini semester 6, sana udah lulus. Udah lulus, udah beres ya, Bang? Gitu. Iya. Jadi di situ ibaratnya ngimbangin ya bang, karena kalau misalnya dua-duanya semester tua itu pusing ya bang mas. Betul, pasti. Apalagi skripsi kan. Benar, Ya, pusing gitu banget. kan. Itu kan tugas akhir ibaratnya kerjakan ya. Udah gitu gue di situ kampus yang sebelah ngambilnya kelas malam. Oh kelas malam, jadi jatuh kayak kelas karyawan kali ya gitu ya. Dia ada 2 pilihan, karyawan antara reguler kan, tapi gue milih malam. Nah mungkin pagi harinya bang bisa kuliah juga. Di sini ya bagusnya. Bisa istirahat, ngobrol bareng keluarga teman juga bang ya. Terus apakah pada saat abang kuliah di 2 tempat gitu sempat nggak sih kayak bentrok semuanya kerja kuliah? Bentrok tuh pasti. Pasti ya. Bahkan ketika gue lagi sidang skripsi di kampus A, di prodi gue lagi ada acara makrab gitu. Ya kan? Acara makrab semua kumpul gitu kan. Terus gue diundang sebagai pemateri ketika itu, jadi nggak bisa, mau nggak mau. Ya itulah momen yang nggak bisa, ya kita harus pilih yang mana yang lebih prioritas. Dan harus ada yang dikorbankan ya bang. Betul. Pada akhirnya mungkin di situ kita ngambil keputusan buat ngorbanin salah satu gitu. Iya. Tapi pada saat itu abang apakah tertekan apa ngebawa enjoy aja sih? Tertekan sih enggak, karena kedua jurusan ini kesukaan gue. Gitu passion kan? ya. Passionnya. Benar. Makanya kenapa gue terjun di bidang debat, kemudian di bidang ya retorika lah, kemampuan public speakingnya, karena basicnya dari kampus sebelah. Betul. Ya. Jadi pas kesini gue tinggal olesannya dengan bahasa Arab, bedanya itu aja. Jadi udah dapat basicnya di situ di komunikasi, ditambah lagi dipoles pakai bahasa. Wah, makin mantap. Karena mimpi gue gini, punya media berbahasa Arab pastinya, tapi kontennya tentang Indonesia. Jadi kayak contoh nih ada publikasi tentang Indonesia tapi pakai bahasa Arab. Betul. Oh gitu, iya sih bang. Karena menurut gue sama sekali Indonesia belum ada sampai hari ini. Bener. Betul, belum ada. Rata-rata kalau bahasa Inggris pasti udah marak lah ya, dimana-mana. udah banyak banget. Tapi Dan kalau kalau Arab tuh belum ada. Mandarin juga ada di mana-mana kan? Betul. Kayak contoh majalah Indonesia di Seekers tentang wisata-wisata di Indonesia bahasa Mandarin, bahasa Inggris itu udah biasa. Betul. Tapi bahasa Arab tuh gak ada bang ya? Iya. Iya udah sadar. Jadi itu pengalaman gue kemarin 2019 ikut sandwich program di Mesir. Jadi orang-orang Mesir tuh nanya,
saya tuh pengen tahu Indonesia lewat mana. Betul. Gitu kan. Lewat YouTube nggak ada orang yang ngulas tentang Indonesia dengan bahasa Arab. Pakai bahasa Arab. Betul. Lewat media cetak juga nggak ada. Betul. Jadi mereka bingung gitu. Jadi tahu Indonesia itu cuma lewat mulut ke mulut dari mahasiswa Indonesia yang tinggal di Mesir. Betul. Dan kalau misalnya mau dia akses via web harus ditranslate dulu. Betul. Panjang ya Bang tahapannya. Jadi nggak langsung manual, full bahasa Arab. Benar. Dan kalau Gitu misalnya pakai platform kayak contoh salah satu fiturnya si Google juga kadang translate-nya nggak tepat. Betul ya Bang ya. Pasti kabur-kaburan itu. Betul. Makanya itu ibaratnya ada yang lebih expertise lagi nih langsung ya Bang ya. Tapi itu inovasi yang satu keren sih Bang. Karena kan nggak ada di Indonesia, belum ada kan. Ya gue berharap kita bisa collab lah ya. Oh benar, bisa tuh collab bareng-bareng. Nah Bang, terus gue juga dapet info nih. Kalau misalnya Seekers juga harus tahu. Jadi Bang Askar ini bersama rekan-rekannya dari Universitas Al-Azhar Indonesia itu menciptakan sebuah wadah untuk belajar bahasa asing ya Bang ya. Kayak bahasa Inggris, terus bahasa Arab juga. Itu namanya Haifa Academy ya Bang ya. Mungkin Bang Askar bisa cerita ke Seekers apa sih sebenarnya Haifa Academy itu? Sebenarnya kan kampus kita kan tagline-nya The Enterprising University. Betul kan? Betul. Entrepreneur lah. Sebenarnya itu mata kuliah JK2 atau JK3 gitu kan. Kita di push untuk bikin sebuah proposal usaha. Betul. Gitu. Nah, akhirnya gue kepikiran setelah lulus ini kira-kira apa ya yang bisa gue ciptakan sebuah startup. Akhirnya belajar bahasa Arab gitu kan, karena basicnya bahasa Arab. Tapi gue bungkus bahasa Arabnya ala milenial, lebih santai gitu. Jadi bisa masuk ke segmentasi itu. Betul. Dan beberapa lembaga kursus di Indonesia nih, mereka tuh ini fokusnya cuma di bahasa fusah yang harus tadi. Padahal kalau ngobrol sama orang Arab, itu kurang ya? Kurang, mereka kurang paham karena butuh bahasa slangnya, bahasa amiyahnya. Benar. Makanya di Haifa Academy, gue mix nih antara bahasa amiyah dan bahasa fusahnya disatukan. Betul. Gitu. Karena biasanya kalau bahasa fusah tuh setahu gue nih Bang, biasanya itu dipakai buat bahasa-bahasa yang sifatnya diplomat gitu ya. Lebih baku lah ibaratnya kalau bahasa Indonesia baku ya. Bahkan diplomat ini butuhkan bahasa slang loh. Oh gitu? Iya, buat apa ya? Kalau bahasa diplomat tuh mujamalah, bahasa basinya. Itu butuh bahasa slang. Bener, karena nggak pakai fusha ya. Betul. Bahasa basi gitu. Nah Bang, mungkin Haifa Academy itu apa sih? Apa sebagai wadah atau mungkin sebagai sebuah platform yang udah ada di Indonesia saat ini, atau itu justru berbeda? Basically lembaga kursus tapi larinya ke media sosial gitu ya. Kita mainnya di beberapa platform media sosial seperti YouTube, kemudian Instagram gitu ya. Kayak pengajaran dasar bahasa Arab, tapi bahasa Arabnya gue langsung praktisi. Kayak bahasa Arab for diploma, teman-teman yang pengen fokus ke diplomasi dengan berbahasa Arab belajar di situ. Kemudian sekarang kita juga lagi garap Arabic for security. Jadi ada beberapa satuan security Indonesia, mereka tuh kerjanya di beberapa dubes negara Arab di Indonesia, dan mereka butuh basic bahasa Arab untuk jadi langsung aplikatif ke situ larinya. Takutnya kan kalau misalnya ngobrol pakai bahasa Arab takutnya kurang nyambung ya. Betul. Nah Bang, kalau misalnya itu kan tadi Indonesia ke Arabik ya. Kalau misalnya ada orang luar, bisa contoh orang Arab mau belajar bahasa Indonesia itu bisa? Bisa banget. Itu caranya gimana tuh? Apakah ada tahapan-tahapan yang lagi? Tahapannya sih gampang ya, yang penting niat gitu dan mau daftar gitu kan. Pasti. Nah, kita juga sekarang lagi ngejalanin namanya BIPA. Bimbingan belajar bahasa Indonesia untuk penutur Arab. Oke. Jadi beberapa pasar kita nih orang-orang Arab yang tinggal di Indonesia, basically mereka diplomat di Indonesia. Kemudian juga pengusaha Arab tapi tinggal di Indonesia. Nah mereka kan butuh bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar mereka. Maka belajarnya di Haifa selain itu. Benar, karena kan ibaratnya orang Indonesia itu belum tentu juga bisa bahasa Arab. Ya. Makanya itu mungkin orang-orang Arab itu pengen belajar bahasa Indonesia juga ya Bang ya. Betul. Nah, berarti kalau misalnya ada mereka mau belajar bahasa Indonesia itu bisa di Haifa ya? Bisa banget. Kita membuka itu kelas itu. Betul. Nah Bang, kalau misalnya ada teman-teman nih atau seekers yang pengen cari informasi tentang Haifa Academy itu, gimana sih cara aksesnya? Gampang banget sih. Gimana? Bisa lihat websitenya. Sebutin apa tuh website? www.haifa.academy.com. Kalau nggak Instagramnya haifa.academy. Sama seperti YouTube dan fanspage lainnya lah. Oke, jadi keywordnya adalah Haifa Academy ya Bang ya? Betul. Oke, itu buat seekers yang mau cari informasi seputar pembelajaran bahasa Arab ya Bang. Tentu kan bahasa Arab ini juga merupakan salah satu bahasa yang penggunanya itu sangat banyak di seluruh dunia ya Bang. Betul. Jadi kapan lagi bisa belajar? Oke, gitu Bang ya? Betul. Nah Bang, satu lagi nih Bang, the last question. Kira-kira ada nggak sih yang ingin Bang Askar sampaikan untuk seekers yang menonton tayangan video ini? Oke. Teman-teman seekers, paling penting satu gini. Terus mahasiswa UI ya, yang masih aktif gitu ya. Betul. Menurut gue penting kita menentukan circle kita. Kalau kita ingin bertumbuh, maka pilihlah circle yang memadai sama kita gitu. Ini bukan kita memilih-milih teman, itu justru bentuk kita mengapresiasi diri kita untuk berkembang. Maka pilihlah satu lingkungan yang sama visinya gitu. Akhirnya apa yang lu kejar selama kuliah, outputnya sama gitu. Oke lah, boleh diselingin dengan kegiatan nyantai, nonton, atau misalkan nongkrong, itu penting banget sebagai hiburan. Tapi yang paling penting ada tadi, orientasi lu kuliah bener-bener harus
tertargetkan gitu, apa yang lu lakukan selama kuliah dan apa yang akan lu kerjakan setelah kuliah. Jadi berarti punya planning ke depan ya Bang ya? Betul. Karena berarti kita juga sebagai manusia harus punya rencana panjang, rencana Iya, pendek. betul. Ya. Dan biasakan mulai dari rencana kecil gitu ya. Langkah-langkah kecil itu nanti akan menjadi langkah-langkah besar. Betul. Betul. Kayak ibaratnya, aku pernah baca juga nih Bang, salah satu kutipan dari luar negeri gitu. Kalau misalnya kalian ingin membuat dunia lebih maju, lebih bagus, tuh harus mulai dari bersihin kamar. Betul banget itu ya kan. Kamar lebih kasar ya. Jadi ibaratnya pada saat ingin membangun dunia, bangun dulu kamarmu tuh menjadi lebih baik dan lebih positif. Gitu. Padahal itu sepele gitu ya kan, bersihin Iya. kamar gitu. Orang menganggapnya apa sih bersihin kamar gitu kan. Iya, bener. Padahal dari situ lu dilatih leadership-nya mungkin ya kan. Betul. Lu manajemen di mana kasur lu, di mana ruang tata meja lu dan Latih sebagainya. disiplin juga. Betul, itu penting banget. Oke, siap Bang Askar. Nah, seperti itu Seekers nongol nongkrong online di episode kali ini. Tentunya terima kasih banyak nih Bang Askar sudah Sama-sama, Jun. meluangkan waktu, memberikan motivasi kepada Seekers untuk menonton tayangan ini juga. Terima kasih Seekers. Sampai jumpa di nongol nongkrong online di episode selanjutnya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.